Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat yang di samping sana kurang kompak. Yang salamnya tidak kompak, nanti tidak saya doakan gajinya ditambah. Kalau hari Lebaran Cina tidak ada angpaunya. Yang mau ditambah angpaunya ngacung. Orang saya nanya, yang mau ditambah, yang nambahin siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada iming-imingnya baru kompak. Gimana gitu? Jadi hukum menjawab salam itu wajib. Kalau kita ucapkan dengan bahasa ucapan, menjawabnya jangan pakai hati, jangan pakai batin, karena saya tidak punya ilmu kebatinan. Kalau ditanya, Pak, bagaimana kabarnya? Dijawab kok diam saja. Kan udah saya jawab pakai batin. Loh, saya bukan ilmu kebatinan ini. Ya, satu kali lagi, kalau jawabnya kompak, keras, nanti yang sudah punya suami biar ditambah sayang sama suaminya. Yang punya pacar dia tambah lengket. Ada yang belum punya pacar? Lah kok bilang amin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabri. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong, dan ini sungguh di luar dugaan saya. Sebab saya datang ke Hong Kong tidak ada niat sama sekali, bahkan perencanaan sama sekali pun tidak ada. Apalagi bisa mimpi ketemu di sini sama Mbak Sulis, siapa ketuanya Gapur Bumi itu, tidak ada mimpi. Betul. Sebab saya tanggal 29 April saya masih di Malaysia. Kebetulan saya ada urusan sedikit di Malaysia sampai tanggal 7. Tanggal 12 saya ke Singapura, sampai ke Cina, ke Makau, baru ke sini. Saya ceritakan dulu kenapa saya bisa sampai di Hong Kong. Jadi ketika saya di Cina, saya dan kawan-kawan itu ceritanya banyak belanja, belanja, blojo.
Saya tahu ini ibu-ibu banyak yang dari Jawa. Saya blonjo, Bu. Okay. Blonjo Gio. Karena saya pendatang baru, orang menyangka saya punya duit. Karena saya bawa tas besar yang dibawa Mbak Siti tadi. Isinya koran. Karena dikira saya punya duit banyak, tasnya besar, ada mereknya lagi walaupun palsu. Ayo silakan bapak-bapak beli-beli, mulah-mulah, di sini jual-jual. Itu bahasa. Ternyata dari rombongan saya itu terkaget-kaget dan tidak terbiasa. Nanti akan saya ceritakan bagaimana bisnis orang Cina, bagaimana bisnis orang Hong Kong, orang Malaysia, dan orang Makau. Saya pengennya bisa berbicara sampai jam 4. Tapi jam setengah 1 saya harus balik. Gimana ini kita? Mau dilanjut apa enggak ini? Oke, sabar. Karena saya ini sebenarnya bukan ustadz yang utama, jadi saya ini belantiknya saja. Enggak apa-apa. Ya. Oke. Yang urusan Cina, Makau, Hong Kong, sabar dulu. Saya harus memperkenalkan diri. Katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Betul nggak, Bu? Nah, saya tanya, kalau sudah kenal sayang apa enggak nanti? Loh, kan saya tanya, kalau belum kenal tidak sayang, kalau sudah kenal nanti sayang apa enggak? Loh, kalau sayang mau nyangoni apa, Bu? Ada yang nyangoni dompet, tas, doa, alhamdulillah semuanya. Oke, saya perkenalan dulu. Nama saya Ulin Nuhab. Dari lahir orang tua itba dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ulin Nuhab artinya adalah orang yang mempunyai akal yang sempurna. Jadi kalau punya anak boleh pakai nama Ulin Nuhab, sama dengan saya ya. Saya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bapak saya petani. Kalau orang bilang kalau dipercepat pekerjaan bapak saya adalah TANI, tani. Jadi cepat, Bu. Jadi ini bapaknya pekerjaan apa? Oh, bapak saya TANI. Bukan TNI, Bu, TANI, Bu, tani. Ya. Saya nanti tidak jadi tausiah. Jadi saya udah bilang sama Mbak Siti tadi sama Mbak Sulis. Saya nanti jangan tausiah, saya pengen kelawak saja. Alhamdulillah, Bu, sudah separuh kesampaian, Bu. Ya. Saya dari keluarga TANI, Bu, ya. Saudara saya, saudara kandung saya 10 orang, Bu. Kok senyum-senyum? Saya mau cerita dulu kenapa bisa bapak saya, ibu saya bisa duet begitu kok jadi 10. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang duet tapi sejenis ini susah nanti. Ya. Ceritanya dulu di kampung saya belum ada listrik. Bapak saya, jadi bapak saya menikah tahun 79, belum ada listrik. Adanya lampu uplek. Kalau bahasa Hongkongnya uplek saya nggak tahu. Jadi saya pakai bahasa Jawa, lampunya uplek. Karena lampunya uplek, Bu, habis sholat isya itu lampunya udah dimatiin. Maksud saya tidak bisa nonton TV kayak sekarang gitu. Ibunya udah ketawa. Saya belum sampai sana, ibunya udah ketawa. Ceritanya begitu, Bu. Jadi
Tidak ada hiburan. Habis bapak saya ngaji di masjid, pulang, lampu dikecilin dikit, ngirit bensinnya, ngirit minyaknya. Karena kekecilan kebablasan mati. Mau nyetel radio, Bu? Kan nggak ada. Kalau dulu ada yang punya TV tapi pakai aki. Kalau akinya udah mulai mengecil, gambarnya metot. Jadi satu-satunya hiburan bapak saya di rumah itu ibu saya. Nah, jadilah saya satu. Ini salah satu hasil buruan bapak saya dengan ibu saya. Hiburannya dari saya. Jadi di sini saya bisa begitu. Karena sama dengan orang tua saya tadi. Ya. Saya asli Demak, Bu. Yang dari Demak itu kita lihat. Alhamdulillah. Satu saja. Jadi alhamdulillah. Nah, semuanya senyum-senyum, saya kira orang Demak semua. Saya sudah senang-senang. Nah, cuma satu begini. Ya alhamdulillah, tapi kebetulan yang saya kenal akrab itu lebih banyak yang dari kita. Kebetulan ini alhamdulillah. Saya sekolahnya dulu sekolah cabur apa dulu kok bisa jadi begini di Lirboyo saya dulu. Ya. Ada yang tahu Lirboyo? Pantesan yang oh itu tidak tahu. Saya lihat banyak yang oh berarti kan banyak yang tidak tahu. Ada yang dari Kediri. Alhamdulillah. Itu orang Mojoroto. Doko, Pak. Oh Doko, ya sumber Doko belakangnya Mojoroto. Iya. Yang Sekartaji itu nama tamannya di Kediri itu namanya Sekartaji. Ada yang namanya Arimbi kan? Kalau bisa jangan, Bu. Itu artinya buto. Orang kok namanya Arimbi dikira bagus, itu nama buto. Jangan salah nanti misalnya pondok pesantren Asyahbatiyah mantap kelihatannya. Salah itu. Jangan kelihatan Arab atau kejawa-jawaan, jangan dulu. Ya. Saya perkenalkan dulu. Ini bolak-balik ceritanya tidak jelas nanti ya, Bu. Ya. Saya jangan dianggap tausiah mewakili Al-Mukarram Ustadz Khairul Yasa dan lain-lain. Saya hanya pocokan saja, Bu, istilahnya. Di sini tahu kan, ada yang tahu pocokan kan? Ah iya. Mewakili yang tidak disangka, namanya pocokan. Ya. Saya kebetulan berangkat ke Hong Kong bersama rombongan saya. Saya ada 27 orang. Banyak. Saya bersama pimpinan saya dari FKPPAI, Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia, pimpinan Ustadz Aziz Hidayatullah. Jadi saya ini profesinya macam-macam, pelawak iya, paranormal iya. Saya bingung kapan saya bisa normal. Itu saja. Membawai organisasi APALI, Asosiasi Penyembuh Alternatif Indonesia yang di Hong Kong. Kebetulan kemarin ada pelantikan pengurus baru. Ya, dari kalau saya di kampung, Bu, kebetulan saya adalah pembina Yayasan Karim El Idris. Di Hong Kong di sini dipegang sama Bu Narikem, sama Mbak Siti dan kawan-kawan, Mbak Sulis dan kawan-kawan. Itu dari Yayasan Karim El Idris. Kalau dari organisasi lain, Bu, saya kebetulan adalah salah satu Dewan Ketabiban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta.
Urusannya tetap dukun-dukun semua Bu saya ini. Saya heran. Saya harus jujur saja Bu, saya kalau ngomong kiai susah nanti ditanya dalilnya. Kalau saya ditanya dukun gampang. Jawabannya saya bawa menyan ini. Oh gampang nanti. Saya subuh nanti biar nggak pulang-pulang. Ya. Di Yayasan Karim El Idris di Demak sana mempunyai unit pondok pesantren, salah satunya adalah Pondok Pesantren Putri Al Asnawiyah. Asnawiyah itu bapak saya tadi Bu, yang hiburannya sama ibu saya tadi. Ya. Rencananya Pondok Pesantren Al Asnawiyah akan membuat satu program khusus tahfidz Quran. Ya. Yang kedua adalah program konseling rumah tangga dan lain-lain. Khusus bagi saudara kita yang bekerja di Malaysia, Hong Kong, Taiwan dan Arab Saudi. Misalnya begini, ibu mau cuti ke rumah, tapi lagi ada sesuatu masalah, ibu boleh ibu datang ke tempat saya. Ada kamar kita buatkan khusus Hong Kong. Ini dari sumbangan saudara kita yang ada di Hong Kong. Jujur Bu, saya tidak punya duit Bu untuk membangun pesantren itu. Tapi ini dari saudara kita 100%. Saya cuma dongani saja Bu. Dari jauh juga. Karena saya sering ke sana-sana. Tujuan apa itu pondok pesantren dibuat semacam ruangan khusus untuk konseling? Sebab saya mendengar katanya yang bekerja di luar itu dianggap orang bermasalah. Dianggap ya. Soal punya masalah atau tidak saya tidak tahu. Tetapi pertanyaan saya, kalau nggak ada masalah kok ke Hongkong ngapain? Itu saja. Itu betul atau tidak? Ibu yang jawab. Ada yang mencari uang, ada yang mencari apa lagi? Oke. Tetapi satu ganjalan, satu pertanyaan dalam hati saya tadi Bu. Saya begitu masuk Hongkong panas dingin Bu. Bukan disebabkan karena saya tidak tahan cuacanya, bukan. Atau tidak tahan pemandangannya juga bukan. Pokoknya ada rahasia. Tetapi begitu saya di pintu depan tadi Bu, dredeg saya. Lah yang laki-laki kok saya sendiri. Saya jalan, saya belum tahu tadi, masih di luar. Belok masuk duduk di sini dan berdiri di sini Bu. Apa yang terjadi Bu? Maces. Ternyata pemandangan di sini lebih indah dan sejuk. Apa karena di sini sudah disolawati dulu, diterbangi dulu, apa bagaimana? Tetapi yang pasti, ketika dalam hati seseorang sudah menanamkan satu aurat-aurat tertentu yang istiqomah, maka orang itu akan memancarkan satu aurat tertentu yang bisa menerangi dan menyejukkan sekelilingnya. Makanya yang tidak pernah wirid mesti semrawut Bu. Tanya saja. Boleh perut lapar, kita beri makan Bu. Kalau kita haus, boleh kita beri minum. Tetapi bagaimana kalau hati kita kosong? Makannya apa coba saya tanya Bu? Zikir. Sebab kalau fisik yang diberi makan fisik Bu, kalau yang kosong hatinya, jangan cari hiburan. Begitu hiburannya selesai, ibu sakit lagi karena tidak terhibur lagi. Ibu lari ke diskotik, nyanyi-nyanyi, joget-joget, jogetannya hilang, jatuh lagi ibu, lempoh. Jangan pernah mencari ketenangan dalam sesuatu yang intinya kesenangan sesaat. Hilang Bu. Mending langsung mandi, duduk,
istighfar sebentar, tarik nafas, haya. Lah bahasa saya cuma itu saja, haya-haya aja. Haya. Saya tanya yang ini dari berapa gabungan organisasi? Saya belum tanya Mbak Sulis tadi, isinya itu organisasi apa saja? Tidak ada yang jawab. Berarti tidak ada organisasinya, malah penak ngomong itu. Orang ngerasani wong. Kalau hati dan jiwa seseorang kosong, maka yang diperlukan adalah satu tempaan hati. Isinya harus diisi dengan zikir. Kita akan bisa bekerja dengan baik dan tenang apabila hati dan jiwa kita tenang. Kita akan mencapai kesuksesan dan kematangan sesuatu hal apabila kita kerjakan dengan hati yang tenang. Kalau hatinya tidak tenang, maka sesuatu itu tidak akan pernah jadi dan berhasil. Kalau ibu nggak percaya, bikin ibu tape sambil tukaran sama bojone. Dadi apa ora? Atau tape saja bisa merasakan bahwa dia dibuat dalam keadaan atau dia dikerjakan dengan cara-cara yang tidak ikhlas. Kelanjutannya, ketika mengerjakan sesuatu apapun, lakukan dengan ikhlas agar menjadi baik, menjadi sukses. Jangan pernah membuat sesuatu itu dengan gerusa-gerusu. Tape saja bisa nggak mau kalau dibuat dengan gelutan. Ya, itu sama dengan amal. Amal perbuatan apapun apabila dikerjakan dengan cara yang tidak betul, dengan cara yang tidak ikhlas, maka tidak akan sampai. Nanti disaring di sana itu. Tidak tahu di sana di mana, saya belum pernah ke sana, masih takut sekarang. Katanya di sana itu disaring amal-amalnya. Kalau amalnya didasari dengan keikhlasan, didasari dengan ketabahan, didasari dengan tawakal, maka amal itu akan sampai dan sempurna. Tidak bisa orang langsung set jadi, tidak bisa. Allah ciptakan bumi ini tidak sekali kun fayakun, ada masa dulu. Dibuat sekian hari, harinya hari ini, ada aturannya. Itu artinya adalah memberikan contoh kepada umatnya ketika mengerjakan sesuatu amal apapun, lakukan dengan perlahan-lahan. Maksudnya perlahan-lahan itu dengan kewaspadaan. Kalau saya ngikutin orang Hongkong ini Bu, bingung, larinya kayak gasing Bu, saya sampai aboh kakinya. Saya pertama kaget-kaget, betul, ini mau kemana? Katanya begini, itu kalau ke Taiwan berapa menit? Alah Pak, 10 menit. Saya jalan Bu ke Taiwan, 1 jam belum nyampe. Alah Pak, deket, kalau naik ini MTR berapa? Alah 3 menit Pak sampai. Saya bener Bu, ini tadi saya tanya ini berapa? Alah Abah, paling 10 menit dan nyampe. Tak jami bener Bu, ngapusi meneh. Katanya masih lama. Lama-lama saya duduk dulu aku. Alhamdulillah adalah Ustadz Bakri. Beliau ini adalah salah satu pimpinan Majelis Dzikir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau spesialis masalah cinta. Ustadz Bakri mana tadi?
Pak Ustadz, lagi digandrungi ibu-ibu Pak Ustadz. Ya. Ada 27 orang kawan saya tadi yang ikut ke Hong Kong. Semuanya punya tugas masing-masing. Saya setelah ini saya mau ke Norpoint dulu karena kita akan membuka cabang FKPPAI di Norpoint sana. Tepatnya di mana saya nggak tahu Bu, nanti salah-salah ngomong Bu. Iya, hanya aja tahu saya itu. Ya. Oke. Dalam ayat tadi saya menyitir dari surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang besar. Pertanyaannya Bu, kenapa demi waktu asar? Kok ora wa subhi demi waktu subuh, apa wa dhuhri demi waktu duhur, tapi wal asri. Itu adalah mengisyaratkan bahwa kita ini, hidup kita ini sudah limit sebenarnya Bu waktunya. Kita diberi jatah hidup itu dari waktu asar sampai maghrib saja. Tidak lama Bu kita hidup di dunia ini. Oke, tidak lama. Bapak saya saja tidak lebih dari 60 tahun. Lah kalau saya ini sudah 40 tahun, tinggal berapa hari lebaran lagi Bu saya. Itu saja. Kenapa wal asri? Tetapi orang sering melupakan. Orang mengira bahwa dia akan hidup selamanya. Itu kalau dalam prinsip bekerja. Kalau kita prinsip bekerja, maka kita harus bersungguh-sungguh mencapai tataran tertinggi, terus dicapai. Kalau kita tidak tahu, kita harus bertanya. Kalau kita tidak mengerti, kita harus menggali supaya ketemu mencapai arah yang sukses. Oke, seperti kata Bapak Konsulat tadi, suatu negara akan maju apabila negara itu banyak pengusaha. Pengusaha Bu ya. Artinya pengusaha itu apa saja yang bisa diusahakan. Karena prinsip usaha, prinsip berdagang itu sangat mudah. Orang mau kaya mudah Bu. Saya tanya yang mau kaya siapa? Oh, enggak, tak kasih tahu kalau enggak semuanya nanti. Oh iya. Kaya harta benda. Itu prinsipnya mudah sekali. Asal kita mau dan kita tahu. Syaratnya itu saja. Orang menjadi kaya Bu, gampang. Kalau saya ditanya, Bapak sudah kaya? Oh iya. Saya sudah jawab iya. Sebab saya masih mau dan mampu mencari. Maka saya menganggap diri saya kaya. Nah, kalau ibu batin itu kan Bapak, kalau saya mana bisa? Oh tidak bisa. Kalau orang sudah membatin dalam hatinya, kalau saya mana bisa, dia tidak akan pernah bisa. Karena dia sendiri sudah mematikan rohnya. Ngeremeh ke awake dhewe. Jangan pernah kita meremehkan diri sendiri. Kita harus bangkit, bisa. Apakah setelah kita nanti di sini jadi pekerja, apakah di kampung akan tetap jadi pekerja? Jangan, tidak bisa. Kalau bisa, pengusaha semuanya. Ada yang di Blitar sapi, kambing, yang penting usaha. Kan prinsip dagang gampang sekali. Kita mengambil dari satu lokasi dengan harga sekian, dipindahkan ke satu tempat yang lain dengan harga yang sekian lagi, kita melebihi sedikit saja, itu untung. Itu prinsip dagang, prinsip orang sukses. Ibu mau kaya, gampang. Ibu bisa jualan kopi kalau pengen kaya. Nah, mesti gak percaya kalau ibu ini. Percaya apa enggak Bu? Oh, gak percaya. Ibu udah tua gak percaya malah. Oh. Saya tanya, yang punya pabrik kopi sugih apa enggak Bu? Lah
kan saya tanya, itu kan jualan kopi. Emang jualan pabriknya? Kan enggak. Artinya kalau kita Bu bisa mengupayakan dan mengusahakan bagaimana biji kopi yang kecil-kecil itu diolah sedemikian rupa, kita bentuk, kita terus kembangkan, maka kita bisa akan kaya karena jualan kopi itu. Gitu loh. Sama dengan ibu saya tanya, ada yang jual air putih bisa kaya nggak? Nah ini yang pabriknya apa nggak kaya? Kaya Bu. Yang jualan mie bisa kaya apa nggak Bu? Yang jualan karpet bisa kaya nggak Bu? Lah kenapa ibu nggak mau jualan karpet? Jangan ketawa. Bisa kan? Itu artinya kita harus inovatif. Inovatif. Misalnya kita jangan jual ketela Bu. Nah, diiris-iris, apalagi nanti dimerkin kitela. Podo wae Bu sebenarnya itu Bu. Lebih modern aja kelihatannya gitu. Seperti itu, prinsip inovatif harus terus kita kembangkan. Mbok ya coba-coba, aku kok wis kesel kerja, aku pengen usaha gitu loh. Ya. Misalnya yang jualan telur, ya kalau jualnya telur 1 biji aja ya enggak ada duitnya lah. Kalau 1 truk ya banyak. Itu. Jual kambing Pak, ya jangan 1. Sak kandangnya sekalian gitu kan. Artinya kita ini dituntut untuk selalu inovatif. Inovatif itu bahasa apa? Apa Bu bahasanya inovatif? Enggak paham. Podo sampean kali kula. Enggak paham Bu ya inovatif. Podo Bu kali kula nggih mboten paham. Kula ngrungokke Pak Konsulat tadi Bu. Terus kula tulis melok-melok inovatif. Iya. Saya dari Pak Heri Budiarto tadi dari Konsulat nulis kita harus inovatif. Melok aku mbuh artinya. Terus Bu ya, kita kembangkan. Kalau kita sudah bisa mencari dan mencapai tataran ke arah sana Bu, insya Allah sukses. Tapi mau apa enggak Bu? Benar. Kapan-kapan tak tilai sampai ora inovatif Bu. Loh. Betul Bu. Yang jualan buku bisa kaya enggak Bu? Oke, saya contohkan. Itu kan tadi ada brosur-brosur itu. Itu kan tulisan teman-teman kita tadi ditulis ya di brosur. Itu kalau dikembangkan, disusun menjadi buku, terus dijual. Laku ada tadi mbaknya siapa yang penulis tadi inovatif ya sudah. Kalau tulisannya semuanya dikumpulkan, disusun, hubungi saya Bu nanti saya salurkan ke penerbit. Betul. Saya kebetulan di Jakarta itu banyak kenalan Bu. Dari pejabat teras sampai pejabat yang di atas teras Bu. Kok tersenyum? Betul. Yang dimaksud pejabat teras itu pejabat yang tidurnya di teras gitu loh. Nah, iya, kan di teras siapa? Emang di sini ada teras. Saya tengok di Hongkong nggak ada teras. Saya udah membayangkan saya di Hongkong nanti duduk di depan rumah, duduk manis begini. Rupanya kayak kadang dorong, tunda-tunda. Saya tanya, rupanya kok tunda-tunda itu apa namanya? Apartemen Pak. Oh apartemen gini toh. Saya baru tahu. Itu apartemen. Rumah kok tunda-tunda. Soalnya saya di Nono Ibu, tempatnya itu sebelah. Betul. Saya sama teman saya laki-laki tadi. Jadi pasangan sejenis tadi. Saya tidurnya miring Bu, bener. Oh ini tuh apartemen tidurnya miring. Alhamdulillah saya udah nyampe di Hongkong. Iya Bu, betul. Saya mau mandi nanya Bu, ini kamar mandinya mana? Kan ada pintunya Bu. Saya geret.
Sempal. Rupanya bukan digeret, digesek. Udah saya geret sumpah Bu, saya mandi. Begitu melangkah Bu, saya tatap tempat cucian. Wilayah showernya itu bisa shower baru tahu ya, baru tadi saya tanya itu yang pecah-pecah dari apa sih Pak? Grojokan. Biasanya kan saya di depan nyiduk Bu, kalau enggak langsung nyemplung gitu aja. Saya masuk udah natap ini Bu, tempat cucian tangan itu. Saya mandi berdiri begini. Oh, cara mandi orang Hongkong itu pakai berdiri begini, nggak ada cibuknya. Ya Allah, tapi alhamdulillah Bu, saya dibantu Mbak Siti, Mbak Sulis dan kawan-kawan. Saya pindah lagi. Jadi orang menyangka begini Bu, saya telepon, Bapak di mana? Saya di Hongkong. Wah, hebat Bapak di Hongkong. Saya di mana? Di Mako. Orang menyangka saya ini orang hebat, Bu, punya duit, punya pengalaman. Saya di Hongkong, di Mako masih enak Bu, di Shenzhen Cina masih enak. Begitu nyampe Hongkong Bu, saya jadi gelandangan. Udah nyampe sana digelandang ke sana. Nyampe sini gelandang lagi ke sini. Ini nanti gelandang lagi sana. Lama-lama saya bisa jadi gelandangan. Iya Bu. Ini banyak yang sampai senyum-senyum. Saya terpengaruh. Iya. Tetapi itu pengalaman yang paling berharga untuk saya. Saya sudah ke negara mana-mana Bu. Saya tahu semuanya. Dari TV. Iya, sudah. Begitu saya lihat negara ini, saya membayangkan, oh kalau di Rusia adem, kalau di Cina sama, kalau di Hongkong panas. Benar kalau musimnya panas. Begitu masuk sini kok ces, lain lagi. Bukan, saya tadi lihat di sana itu Bu, ndak kuat bayangke Bu, bener. Bener Bu. Nek brosot terus piye? Apa ya wis ditaleni bener-bener kenceng apa ora? Nek brosot terus piye? Sing nampani sapa? Nek pas ning gurine kula Bu penak. Set, arep nampani. Nek sing nampani liyane kula sing gelo. Itu, tetapi satu pelajaran yang bisa didapatkan di negara ini, di negara lain. Mohon maaf saya ini belum tahu negara Hongkong itu berpaham apa coba. Apa komunis, Kristen, Cina apa? Wes dianggap ae ranti agama. Enak. Yes. Pertanyaannya, kenapa bisa maju? Wong agama wae ra duwe. Lenyapok, sampai kok malah takut aku. Apa? Ternyata Bu, setelah saya lihat lagi, oh di Hongkong itu, di negaranya sendiri tidak punya agama. Anggap gitu aja Bu, tapi saya mohon maaf belum tahu ini punya prinsip agama apa, dia punya kepercayaan apa. Wes dianggap rada. Tetapi kenapa bisa maju? Ekonominya bagus, tempatnya bersih. Itu nyolong prinsipnya orang Islam. Tuh, percaya nggak sampean?
Piye sebabnya kok? Sampai pernah dengar kan? An-nadzafatu minal iman. Sampai iman lagi kelomprot. Oh iya. Kenapa di negara kita yang penduduknya mayoritas Islam, penduduknya Muslim, kenapa kotor sekali? Kenapa prinsip itu diterapkan di negara yang negara itu sendiri tidak punya agama? Orang selalu on time, tepat waktu on time. Saya baru tahu juga dari ibu tadi yang bicara juga tadi. Tadinya on time saya tidak tahu, begitu saya bilang tepat waktu, ibu bilang ya, oh benar berarti. Tuh. Kenapa prinsip itu diterapkan di sini, Bu? Makanya tadi ketika Mbak Sulis atau siapa tadi bertanya, kapan Indonesia bisa seperti ini? Kapan? Terapkan prinsip Islam. Terapkan prinsip keimanan. Jangan kita Islam saja, iman kagak, Bu. Iya. Di sini bersih, Bu. Saya ditanya, Pak di sana boleh ngerokok nggak, Pak? Kalau ngerokok boleh, tapi tidak boleh buang puntung. Terus gimana, Pak, cara buang puntungnya? Saya telan aja. Iya, kan boleh merokok nggak boleh buang puntung. Terus piye ke puntungnya? Tak pangan, gitu. Iya. Orang di sini, ibu aja guyone aku, Bu. Nah. Iya, ibu aku tambah lemes aku. Itu. Kalau kita mau menerapkan prinsip dan ajaran Islam secara kafah, saya pun dari banyak itu takut salah, Bu. Sepotong-sepotong aja. Secara totalitas dengan bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan negara yang maju. Tolong on time, Bu, di sini diterapkan. Kalau di Indonesia, Bu, keluarnya jam karet, jam kolor, Bu. Mulanya banyak kolor pedot, kedawan lengolo. Makanya anaknya akeh. Kalau di Cina, Bu, sampai didendo. Anak akeh-akeh, anak sithik ae. Wong ning kono ora ana kolor. Gitu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu tadi, Bu, ketemu di sini. Orang itu tidak cukup iman saja. Sampai iman kali Gusti Allah, Bu. Lah kok kene sampai iman. Tidak cukup iman. Artinya iman itu dilanjutkan wa amilus sholihat. Setelah itu berbuat baik. Orang tidak cukup punya niat baik saja tanpa berbuat baik. Tidak ketemu judulnya, Bu. Iman, Bu, bukan Imron. Lain, imannya kuat, Bu, kalau saya di sini. Saya nggak bilang kelanjutannya, tak batin saja cukup. Yang bisa jawab, dia punya ilmu kebatinan dengan saya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita ini, Bu, ibaratnya dipandang oleh negara lain. Kita ini dianggap orang hina. Betul, saya betul merasakan. Saya waktu ke Malaysia, Bu, begitu lihat muka saya, Bu, jangan guyu dulu. belum sampai. Kaget. Sampai begini. Saya bersama, saya juga begini.
bagian imigrasi nanya, "You punya anak di?" Kan saya dulu gondrong begini. Saya pura-pura begini aja Bu. Beres. Setiap saya ke Malaysia selalu ditanya, karena saya dianggap bekerja. Begitu masuk ke Hong Kong, ke Cina pun sama. Orang mukanya itu tanda petik di atas. Itu dianggap sinis. Betul, ada sinis. Tapi insya Allah bulan depan kalau saya ke Malaysia udah ketakutan. Betul. Kenapa Bu? Sudah ada stempelnya Makau. Jangan mesti percaya. Begitu orang tengok, Makau. Mesti gitu Bu. Ini mesti berjudi Mas. Berarti saya kenal Bu, saya bisa menelan begini, berjudi saya ini. Berarti orang imigrasi itu, orang ini sini judi rupanya menang di sini bawa ke rumah kau. Saya tidak pernah. Gitu. Jadi kita tidak harus perlu hati-hati sekali. Sebab kalau terlalu hati-hati kita tidak bisa menerapkan satu yang cepat. Inovatif kita tidak secepat itu. Ya. Kita harus bertahap tetapi lakukan dengan cepat. Supaya bisa mencapai hal yang lain. Tetapi harus dengan kewaspadaan. Kita harus menunjukkan jati diri kita. Boleh silakan mau berbuat apa saja boleh. Tetapi kita ini membawa misi negara. Ya. Kita tidak hanya cukup. Kenapa kita mudah dilecehkan? Saya banyak laporan di sini. Saya di Taiwan itu punya asosiasi khusus untuk anak kaburan. Lembaga bantuan hukum di Taiwan. Di Hong Kong belum. Ya, insya Allah nanti kita dari organisasi yang lain, baik dari Pagar Nusa PBNU, saya akan mencoba untuk berkomunikasi di sini. Alhamdulillah saya tadi ditampung di rumah dakwah. Ibu bisa ke sana, bisa sharing-sharing agama, bisa sharing-sharing hal lain, baik yang gaib maupun yang tidak gaib. Oke, karena saya ini kebanyakan dapatnya duit gaib. Iya, duitnya di ATM. Kita kan gak ketok toh Bu. Gaib toh Bu berarti. Iya toh Bu. Jauh metok bagene kok berapa tahun Bu? 20 tahun kok ilate kok cek Jawa. Enggak berani. Oh saya aja baru 4 hari aja udah bisa hanya-hanya. Ya. Prinsipnya sing sabar nggih. Insya Allah dengan kesabaran, dengan ketekunan kita insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal dengan manfaat yang baik ya. Insya Allah tanggal 15 bulan berapa Siti? Itu adalah hari Jumat terakhir bulan Rajab. Saya ada ijazah, kalau bisa ditulis, kalau tidak bisa direkam saja. Oke, insya Allah saya akan mengijayakan satu amalan. Bila diamalkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah ibu dicukupi rezekinya oleh Allah selama 1 tahun. Lah tahun berikutnya wiridan lagi. Selamanya Allah tetap mencukupi rezeki itu, tapi nanti sampai lali wirid. Wiridnya adalah Ahmadur Rasulullah. Tulis ya Bu ya, Ahmadur Rasulullah. Pakai Arab boleh, pakai
Latin boleh. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana ijazah yang saya terima dari Hadratus Syekh Raden Asnawi Kudus, apabila seseorang membaca sholawat ini, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, membaca doa ini pada hari Jumat terakhir bulan Rajab, maka dia akan dicukupi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membacanya 35 kali pada saat khotib ada di mimbar. Kalau yang tidak di Jumatan, dibaca di rumah masing-masing, sesuaikan waktunya. Kira-kira ini khotib sudah naik. Yeah. Kalau masih tidak bisa lagi, diwiridke saja hari Jumat siang. Setelah sholat duha kalau bisa. Kalau nggak bisa sambil kerja. Kalau masih tidak bisa kerja, dibatin. Gak apa-apa. Ora kudu diwaca, dibatin. Nanti Allah yang tahu. Kemudian selalu berzikir ya Latif 129 kali. Berzikir ya Latif 129 kali setelah selesai sholat. Khusus setelah sholat maghrib membaca Inna Anzalna 3 kali, Alam Nasroh 3 kali, Muawwidzatain 3 kali. Yang tidak tahu Muawwidzatain tanya sampingnya, insyaallah tahu. Ibu, ibu lho pahaman. Nang digene ngarep pahaman. Jelas banget. Dalamnya pundi Bu? Cirebon. Ayah naon Bu? Bisa Sunda ya. Ya tak apa-apa lah, tak apa-apa ya. Inna Anzalna Alam Nasroh ya. Alam Nasroh 3 kali, Inna Anzalna 3 kali, Muawwidzatain 3 kali. Itu setelah sholat maghrib. Insya Allah akan dijauhkan dari bala, dari fitnah, dari penyakit, mara bahaya, dimudahkan rizkinya, ditenteramkan rumah tangga. Tapi belum dilunasi utangnya kalau nggak lunasin sendiri. Ini saya ada dari panitia ini, kok istirahat tulisannya Bu? Tidak tahu saya ini istirahat apa selesai, sebab saya mau langsung ke PowerPoint. Terus ini ada kebetulan miladnya Gapur Bumi ya. Nah, nanti mau acara motong tumpeng, sebelumnya didoain. Maaf apa di mana gitu. Orang ini kawan kita semua, saudara kita semua. Ibu-ibu semuanya yang hadir, ayyuhal musyahidun al-kiram al-izzah, a'adanallahu alaina. Ini kita ada tumpeng hari milad ulang tahunnya Gapur Bumi. Mudah-mudahan Gapur Bumi ini selalu jaya, bisa mempererat tali silaturahim antar sesama warga Indonesia yang ada di Hong Kong. Kalau perlu digabungkan dengan yang di Taiwan dan di Malaysia. Saya siap menjembatani, tapi tidak siap jadi jembatannya. Oke, betul. Paham nggih? Jembatan aja nggak paham Ibu. Mari kita berdoa umul kitab 1 kali. Setelah itu saya akan berdoa. Ibu cukup amin amin saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati abai wa ikhwani min al-anbiya wa syuhada syalihin. Thumma ila hadrati malaikatillahi muqarrabina bismillah hadrati sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa ila baqiyatil asyadil basyarati bil jannati wa sayyidis sahabati wa tabi'in al-qurra'i wa imadil hadisi wal mufassirin. Thumma ila hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din wal amilin. A'adana wa alaina barakatihim wa karmatihim wa khususan ila hajatika berbumi ala hadiniyah bi barakatihim wa barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, berilah kepada saudara-saudara kami ya Allah keimanan yang kuat ya Allah, ketakwaan yang kuat ya Allah. Kami adalah hamba yang selalu salah ya Allah, berilah kami ampunan ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah, rukunkanlah rumah tangga kami ya Allah, keluarga kami ya Allah. Berilah petunjuk kepada suami kami, saudara kami, istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Selamatkan dia ya Allah dari neraka ya Allah, dari siksa-Mu ya Allah. Ya Allah, kami adalah orang yang selalu tidak tepat waktu ya Allah. Kami selalu menyia-nyiakan waktu ya Allah. Kami selalu berhutang ya Allah, tapi kami tidak pernah beramal baik ya Allah. Berilah kami petunjuk ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Berilah jalan yang terang ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami adalah orang yang selalu menganiaya diri sendiri ya Allah. Kami adalah orang yang tidak pernah adil ya Allah. Ya Allah, berilah kami tepat petunjuk-Mu ya Allah, agar kami bisa adil kepada diri kami sendiri ya Allah. Agar kami bisa adil dengan mata kami ya Allah. Kami adalah orang yang mempunyai jiwa yang lelah ya Allah. Kami sudah lelah ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk melanjutkan kehidupan ini ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk melanjutkan perjuangan dalam agama-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berilah kami jalan yang lurus ya Allah, ya Allah. Kami ya Allah, warga Indonesia yang seluruhnya ya Allah, yang ada di Hong Kong ya Allah, yang ada di Malaysia maupun di negara-negara lain ya Allah. Selamatkanlah ya Allah dari segala cobaan ya Allah, dari segala macam bahaya ya Allah, dari segala macam tipu daya ya Allah, dari segala macam muslihat baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ya Allah, baik yang ada di depan mata maupun yang ada di jauh ya Allah. Mudahkanlah ya Allah rizki kami ya Allah, mudahkanlah rizki kami ya Allah dengan cara-Mu ya Allah. Halalkanlah rizki kami ya Allah dengan cara-Mu ya Allah, karena kami menyadari ya Allah, kami tidak sepenuhnya bisa melakukan perbuatan yang halal ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Ya Allah, kami di sini ya Allah atas undangan kabar benih ya Allah, berilah petunjuk ya Allah. Berilah ridho-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kabar bumi dan seluruh anggotanya maupun yang belum menjadi anggota ya Allah adalah orang-orang yang terpilih ya Allah, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah-Mu ya Allah, mendapatkan petunjuk-Mu ya Allah, menjadi organisasi yang besar ya Allah, yang bisa menjembatani ya Allah saudara-saudara kami yang lain ya Allah, yang bisa memberikan eratnya tali silaturahim kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in la ilaha illa anta ya Allah. Ihdini ma'ti ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah ya
khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mengakhiri dari pembacaan kita sore ini, kami secara pribadi tidak mewakili siapapun, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya. Saya tidak mewakili ustadz siapapun, saya belum pantas jadi ustadz, cukup pelawak saja mungkin. Kalau ada yang baik semata-mata bukan karena saya, semuanya karena Allah. Tetapi kalau ada kesalahan semuanya saya tanggung sendiri Bu salahnya nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa balil maqasidana aufilana ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana aufilana ya wasi'al karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya